Some people they gather together to when somebody dies, they gather together and read Quran for the answer dead. the question. What sister is talking about Quran Khani, that there are some Muslims who after a person dies, they gather together and they read the Quran, thinking that it will be good for the person who's dead. Sister, there is no Quranic verse or there is no hadith of the Prophet which wherever, anywhere it's mentioned that you should do this. If a person is alive, when he's alive, you should read the Quran. Now imagine a person dies and then you read the Quran for him. There is no evidence in the Quran or the Hadith. This is a bid'ah, sister. It is an innovation. That is not what the Prophet has ever asked. So those people that do that is wrong. Yes, if you want to read the Quran, you can read anytime. It is good. Read with understanding so that you get the guidance and you implement on the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang yang heran karena tahlilan dan yasin itu bid'ah, padahal ada seorang yang heran karena tahlilan itu bid'ah, padahal orang itu dianggap bersedekah dan bagus membaca surat yasin untuk meninggal. Salahnya di mana? Ulama-ulama Syafi'iyah semuanya mengatakan bid'ah, salahnya ritualnya. Ya. Kalau Anda ingin mengirim pahala, silakan, tidak harus bikin acara 3 hari, 7 hari, 10 hari. Anda ingin bersedekah, silakan, tidak harus bikin. Tapi tak kala itu seakan-akan suatu kewajiban. Ini kenyataan, tahlilan seakan-akan suatu kewajiban. Bagaimana harus mewajibkan sesuatu yang di zaman Nabi tidak ada? Justru di zaman Nabi sebaliknya, justru orang beri makanan kepada orang yang meninggal. Ustadz kita kan, ya silakan, tidak apa, tapi tidak usah mesti buat ritual seperti itu. Sekarang seperti kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Sebagian orang ada yang setelah bersin, dia baca Al-Fatihah. Harusnya kan Alhamdulillah. Tapi dia baca Al-Fatihah, yang bilang yarhamukallah, nunggunya lama. Mau bilang, yarhamu, tahu alif lam mim dzalikal kitabul la. Nunggu sampai surat Al-Baqarah baru, yarhamukallah. Ada yang bilang, salahnya di mana baca Al-Fatihah? Pertanyaan kan sama, kira-kira demikian. Ya salah, tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tahlil adalah ibadah kepada Allah SWT kalau mengucapkan la ilaha illallah, ya. Membaca yasin bagian dari ayat Al-Quran, ya. Tidak ada sesuatu yang salah di situ. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah orang membaca zikir kalau acara kematian misalnya, dihubungkan dengan masalah ibadah tertentu, kalau lagi takziah, ini yang butuh bahasan, gitu kan? Karena meletakkan sebuah ibadah atau menghubungkan antara ibadah dengan ibadah yang lain butuh dalil penyambung. Pernah nggak Nabi contohkan? Kan gitu. Baca Qur'annya mulia, baca surah Yasinnya mulia, berzikirnya la ilaha illallah mulia. Tapi dikerjakan pada saat orang lagi mati, cari dalil dulu, baru Anda kerjakan, gitu kan? Yang saya tahu adalah Nabi SAW kalau sedang bertakziah, beliau yang datang membawa makanan, menyabarkan, mendoakan, pulang. Itu yang ada dalam riwayat, gitu kan? Nabi SAW mengatakan kepada masyarakat Madinah waktu itu pada saat jenazah Ja'far bin Abi Thalib dibawa radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, isna'u li ali Ja'far fa innam asabu ma lam yusibkum. Buat makanan, bawain makanan minuman keluarga Ja'far, mereka telah ditimpa apa yang tidak menimpa kalian. Jadi memang kita lakukan sunnah Nabi di situ, bawain makanan. Kemudian ramah, doain. Nabi SAW kalau bertakziah 3 hari. Takziah adalah meringankan beban keluarganya mayit, bukan si mayitnya. Ini banyak teman-teman salah paham, dianggap takziah untuk mayit. Makanya mereka ribut dengan baca Al-Quran lah, berzikir lah. Karena dianggap untuk mayit. Takziah itu semua buku fikih menjelaskan teman-teman meringankan beban keluarga mayit. Maka kita doakan, Nabi SAW mendoakan, menyabarkan. Itu yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, bantu urus jenazah yang sesuai dengan sunnah. Mandikan, kita baca bukunya, mandikan, urus ya, jenazah tersebut. Kemudian pemakamannya kita jalan, sholatin jenazahnya. Sunnah-sunnah Nabi. Yang tidak sesuai dengan sunnah kita jangan ikut-ikutan. Kita bisa jelaskan, mudaratnya besar kalau kita ingatkan, ya tidak usah diingat. Kalau ada orang yang tetap mau melakukan haknya dia, saya tidak larang ya. Jangan bilang Khalid Basalamah larang, sehingga lagi menyesatkan, tidak. Silakan buat, yang antum mau buat silakan, bebas. Gitu kan? Semua orang bertanggung jawab, tugas saya menyampaikan saja.